Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa kembali dalam program Bahana Morning Devotion. Saya memberi judul renungan pagi ini, mengampuni dan melupakan. Saya akan baca satu ayat kepada Bapak Ibu semua yang diambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, ada sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah tersebut. Di tengah perjalanan, kedua sahabat tersebut bertengkar dan salah seorang menampar pipi temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata dia menulis di atas pasir, "Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis, di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang, namun nyaris tenggelam, dan berhasil diselamatkan oleh sahabatnya. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Orang yang menolong dan menampar sahabatnya pun bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir? Dan sekarang ketika saya menolongmu, kamu menulisnya di sebuah batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seseorang melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila sesuatu yang luar biasa terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita, agar tidak bisa hilang tertiup angin dan akan diingat selamanya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Sering kita mengalami kekecewaan akibat perkataan atau perlakuan orang lain. Lalu kita mencoba mencari-cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, cobalah untuk saling memaafkan dan melupakan masalah yang telah berlalu. Bukan persoalan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi respon hati kita itu jauh lebih penting. Mau melupakan atau justru tenggelam dalam kebencian? Amsal 10 ayat 12 mengatakan demikian, "Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran." Pengampunan membebaskan kita dari segala dendam dan permusuhan. Bapak Ibu ingat, kita dipanggil untuk melakukan hal yang berbeda dari dunia yang lakukan. Kalau menurut dunia, balas dendam adalah hal yang wajar, tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang percaya. Melimpahnya pengampunan merupakan hal yang mutlak yang harus ada dalam diri kita. Dengan pengampunan kita bisa membebaskan diri kita dari sakit hati, seperti Kristus pun telah mengampuni dosa-dosa kita dan Ia tidak mengingat-ingat kembali kesalahan kita. Jadi hal serupa seharusnya kita lakukan kepada sesama kita, karena Kristus terlebih dulu melakukannya bagi kita semua. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Matius 6 ayat 14-15. Mari pagi ini kita cek hati kita lihat sekeliling kita, apakah kita sudah mengampuni atau malah masih terus menyimpan kesalahan orang lain, masih terus mengingat perkataan-perkataan orang lain yang melukai. Mari kita mempraktikkan cinta kasih dalam hidup kita, mengampuni seperti Yesus mengampuni. Saya akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan perkataan dari Martin Luther King. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu.
benci tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta kasih yang bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat suguhan firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali diingatkan untuk bisa memberi pengampunan kepada orang-orang yang mungkin sudah melukai hati kami. Untuk terus memberikan cinta kasih tanpa membalas apapun kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang pagi ini kami dengar bisa tertanam di hati kami, bertumbuh dan bisa berbunga, dan orang lain bisa melihat buah yang kami hasilkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa bagi seluruh pekerjaan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami rindu untuk terus menjadi teladan bagi banyak orang di tempat ini, melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui setiap isi pikiran kami. Biarlah semua tindak laku kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini, dari pagi hari nanti sampai sore hari. Engkau yang terus memberkati dan Engkau yang terus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.